bicara apa adanya ya. Apa yang kita lihat di sini betul-betul sangat-sangat bagus sekali. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Papua jadi prioritas pembangunan, masyarakat Papua harus kawal. Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara, PLBN. Lantas apa yang menarik dari pembahasan kita saat ini tentang Papua? Ya, Mimin sudah rangkumkan info terupdate untuk kalian semua, jadi mari kita simak. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. 3.462 km telah kita bangun di tanah Papua. Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Papua Youth Creative Hub, PCH, di Kota Jayapura, pada Selasa, 21 Maret 2023. Saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris, dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan, ucap Presiden. Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua. Hati-hati, anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota telah keluar 1.036 triliun rupiah. Uang ini uang yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta kepada masyarakat di tanah Papua tolong ini diawasi, dikawal. Diamati terus jangan sampai belok kemana-mana nanti tidak akan jadi barang, tutur Presiden. Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah Papua, jadi apa saja yang sudah dibangun Presiden Jokowi di Papua, berikut inilah infrastruktur yang sudah dikerjakan hingga selesai di tanah Papua. Salah satu pembangunan yang bisa dilihat adalah Stadion Papua Bangkit dan Jembatan Youteva yang telah berdiri megah di Papua. Papua juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 20. Pembangunan pun dirasakan oleh masyarakat Papua. Seperti yang disampaikan Anis Wayak, salah seorang warga kampung Welarek Kabupaten Yalimo yang memuji pembangunan jalan yang ada di Papua. Ia menyatakan, dulu dia harus menghabiskan waktu hingga sebulan untuk berjalan kaki dari kampungnya ke Elelim, ibu kota Yalimo. Namun setelah ada jalan Trans Papua, hanya butuh sehari saja untuk pergi ke sana. Ini jalan Jokowi. Jokowi kasih uang, terus jalan ini ada, ujarnya. Prioritas pemerintah dalam pembangunan jalan Trans Papua adalah memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Bagi para pedagang atau wirausaha, misalnya, ongkos kirim barang dan ongkos BBM bisa dihemat dan mampu memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun juga memudahkan masyarakat Papua dalam memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan. Seperti penanganan terhadap ibu hamil yang lebih cepat, sehingga mampu mengurangi angka kematian ibu hamil. Jalan Trans Papua. Pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Hingga Agustus dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Bandara. Ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya masing-masing 6 bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Sementara 4 bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Pelabuhan. Di sektor perhubungan laut dibangun sejumlah pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Nah, setelah kita membahas sebagian pembangunan di era Jokowi, kali ini kita akan membahas tentang keunikan di Papua, apa saja yang membuat Papua begitu istimewa. Seperti yang sudah diketahui, Papua merupakan pulau paling timur di Indonesia.
Pulau ini terkenal kaya akan sumber daya alam seperti mineral, gas, serta minyak. Papua masih memiliki sederet hal yang unik yang layak untuk ditelusuri, apa sajakah itu? Satu-satunya daerah bersalju di Indonesia. Di puncak Gunung Jayawijaya terdapat daerah yang bersalju. Fenomena ini disebabkan oleh ketinggian puncak yang tergolong tinggi yakni hingga 4.884 mdpl. Ketinggian puncak membuat suhu di sana sangat dingin. Bahkan setiap ketinggian 100 meter temperatur akan turun 1 derajat. Terdapat 268 bahasa daerah. Alasan banyaknya bahasa daerah di Papua antara lain yaitu adanya kolonialisme, interaksi dengan suku lain di sekitar dan sesama orang Papua, serta kegiatan non-ilmiah lainnya. Bahasa daerah yang terdapat di Papua antara lain bahasa Abinom, bahasa Asmat, bahasa Baham, bahasa Citak, bahasa Dani, dan bahasa Mekwei. Tas tradisional diakui oleh UNESCO. Papua memiliki tas tradisional yang bernama noken. Tas ini terbuat dari serat kulit kayu dan dibuat dengan sistem tenun atau rajut. Uniknya, noken dibawa dengan kepala, bukan dijinjing atau disampirkan di bahu seperti tas pada umumnya. Karena keunikannya ini noken dijadikan salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO pada 4 Desember 2012. Gua dengan kedalaman lebih dari 1000 meter. Gua yang berlokasi di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari ini ditemukan oleh tim ekspedisi dari Perancis. Kedalaman gua tersebut diperkirakan mencapai 2000 meter. Budaya tato suku Sentani, Moi, dan Waropen. Masyarakat ketiga suku ini sudah mengenal tato sejak masa prasejarah atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Budaya tato dibawa oleh orang Austronesia dan Asia yang pindah ke Papua Barat. Bahan pembuat tato terdiri dari arang hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon lalu duri sagu atau tulang ikan dicelup ke dalam campuran tersebut. Pembuatan tato di ketiga suku ini bertujuan untuk memperindah diri, hiasan tubuh, menunjukkan kejantanan, sebagai simbol kekuasaan, atau status sosial seseorang. Berkumpulnya hewan endemik. Seekor hewan dapat disebut endemik jika ia tidak ditemukan di daerah lain. Papua adalah salah satu tempat asal berbagai hewan endemik. Hewan-hewan ini yakni burung cendrawasih, burung beo sayap hitam, hiu karpet berbintik, kanguru pohon mantel emas, serta burung kasuari. Makanan pokok berupa sagu. Tidak seperti di daerah Indonesia pada umumnya dengan nasi sebagai makanan pokok. Sehari-hari masyarakat Papua mengonsumsi sagu. Salah satu olahan dari sagu yang terkenal adalah papeda. Bentuk papeda berupa bubur sagu bertekstur lengket yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dilengkapi kuah berbumbu kunyit. Selain papeda, olahan sagu yang biasa dimakan di Papua yakni sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola. Bagaimana menurut pendapat sobat? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikan sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan.